Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 SMA atau sederajat mengenai bab 4 kewarisan dan kearifan dalam Islam. Yang pertama, ketentuan kewarisan Islam. Agama Islam mengajarkan aspek kewarisan kepada umatnya dikarenakan agama yang dibawakan Nabi Muhammad ini sangat menjamin hak kepemilikan atas harta atau hifz al-mal dan kelangsungan hidup suatu keluarga atau hifz al-nasl. Pembagian warisan dalam Islam dilakukan secara adil dan demokratis. Ahli waris laki-laki diberikan hak lebih besar dari ahli waris perempuan, sebab umumnya masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pemikul tanggung jawab istri dan anak-anaknya. Adapun hikmah dari pembagian harta warisan yang pertama, menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang ketiga, menjauhkan fitnah sesama ahli waris. Yang keempat, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan yang kelima, mencerminkan kemaslahatan hidup, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya adalah harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah bagian harta yang ditinggalkan oleh muwaris atau si pewaris. Sebelum harta waris dibagikan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit, misalnya biaya pengobatan, biaya rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, diambil untuk biaya pengurusan mayat, misalnya kain kafan, papan, dan lain-lain. Yang ketiga, diambil untuk harta itu sendiri, misalnya zakat. Yang keempat, diambil untuk membayar hutang, nazar, sewa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, diambil untuk wasiat apabila ada. Adapun sebab-sebab terjadinya kewarisan, yang pertama karena nasab atau hubungan keturunan atau darah, yang kedua karena perkawinan, yakni sebagai suami atau istri, yang ketiga karena memerdekakan budak jika mayat pernah menjadi budak, dan yang keempat karena hubungan sesama muslim. Jika ada orang Islam tidak mempunyai ahli waris, bisa diserahkan ke Baitul Mal. Adapun penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan adalah yang pertama, hamba atau budak, sebab ia tidak cakap memiliki, sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 75. Yang kedua, pembunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Dan yang ketiga, murtad dan kafir. Orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati. Murtad salah satunya. Adapun golongan ahli waris, orang-orang yang berhak menerima harta warisan semuanya berjumlah 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dan apabila dari 15 orang dari pihak laki-laki itu ada semua, maka yang berhak menerima hanya ada 3 saja. Apabila 10 orang dari pihak perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima ada 5 saja. Dan apabila 25 orang itu ada semua, yang berhak menerima ada 5 orang. Oke, nah untuk penjelasannya bisa kita lihat di bagan ya. Nah, ini adalah bagan dari pihak-pihak yang berhak untuk menerima harta warisan. Boleh dilihat. Jika perlu, boleh di-pause terlebih dahulu video ini. Adapun jika teman-teman masih membutuhkan penjelasan mengenai pewarisan ini yang lebih spesifik, boleh share di kolom komentar. Nanti kita bakal buatin video yang lebih spesifik, yang lebih khusus untuk materi kewarisan ini. Oke. Kita lanjut mengenai ahli waris. Nah, untuk ahli waris sendiri, ahli waris terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zawil furud dan ada asobah. Nah, zawil furud ini adalah ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembilangan yang tetap, baik besar maupun kecilnya, di antaranya setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Jadi zawil furud ini memang ahli waris yang punya
hubungan ini baik hubungan darah atau melalui hubungan perkawinan dan lain sebagainya. Nah, adapun ada asobah. Asobah adalah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatannya dengan si pewaris ini. Nah, di sini ada pembagian-pembagian. Kalau tadi Zawil Furud ada yang terbagi menjadi setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan mengenai orang-orang yang mendapat harta warisan setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Langsung saja, untuk orang-orang yang mendapat bagian setengah, diantaranya adalah anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, jika saudara perempuan sekandung tidak ada. Yang terakhir suami, jika istri yang meninggal tidak punya anak. Adapun mendapat bagian seperempat diantaranya suami jika istri mempunyai anak dan istri jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak. Adapun orang yang mendapat bagian seperdelapan yakni istri jika suami mempunyai anak. Selanjutnya adalah orang yang mendapat bagian 2/3. Yang pertama, 2 anak laki-laki atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. Dan yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Adapun mendapat bagian sepertiga, yang pertama ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. Dan yang kedua, 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua. Adapun yang mendapat bagian 1/6 adalah yang pertama ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, yang kedua ayah jika bersama anak atau cucu, yang ketiga kakek jika bersama anak atau cucu sedangkan ayahnya tidak ada, yang keempat nenek jika tidak ada ibu, dan yang terakhir saudara seibu jika tidak ada anak. Nah, adapun yang tidak masuk dalam ahli waris zawil furud berarti ia mendapatkan bagian asobah, sedangkan asobah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada asobah binafsihi, yang kedua ada asobah bigairihi, dan yang terakhir ada asobah yang menghabiskan bagian tertentu. Nah, asobah binafsi ini terbagi menjadi banyak ya. Yang pertama ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, dari anak laki-laki terus ke bawah, kemudian ada ayah, ada kakek dari garis ayah ke atas, ada saudara laki-laki kandung, ada saudara laki-laki seayah, ada anak laki-laki, saudara laki-laki kandung sampai ke bawah, ada anak laki-laki, saudara laki-laki seayah sampai ke bawah, ada paman kandung, ada paman seayah, ada anak laki-laki, paman kandung sampai ke bawah, ada anak laki-laki, paman seayah sampai ke bawah, dan laki-laki yang memerdekakan yang meninggal. Adapun asobah bighairi di antaranya adalah anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan bersama cucu laki-laki, kemudian saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Dan yang terakhir ada saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Selanjutnya adalah asobah yang menghabiskan bagian tertentu, diantaranya ada anak perempuan kandung 1 orang bersama cucu perempuan 1 atau lebih 2/3. Kemudian ada saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah 2/3. Itu adalah asobah-asobahnya ya. Sekali lagi, jika teman-teman memang membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai kewarisan ini, baik di bagian asobah atau pembagiannya, boleh share di kolom komentar. Nanti kita bakal bikin video khusus mengenai materi kewarisan ini yang lebih spesifiknya atau yang lebih khususnya, oke? Nah, selanjutnya adalah hijab dan mahjub. Hijab berarti tutup atau tabir. Maksudnya ialah seseorang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk menerima harta waris. Hijab dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hijab hirman,
yakni tertutup secara mutlak, misalnya anak dan cucu sama-sama ahli waris, namun cucu tidak mendapat harta karena ada anak laki-laki. Dan yang kedua ada hijab nukson, yakni hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris. Pembahasan selanjutnya adalah perhitungan warisan. Dalam ilmu faraid, bagian ahli waris yang sudah ditentukan adalah setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, dan 1/6. Maka dalam perhitungan harus dicari kelipatan persekutuan terkecilnya, yang dalam ilmu faraid disebut dengan aslul masalah. Adapun untuk contoh dari perhitungan warisan ini, boleh adik-adik search di mesin penelusuran, ataupun misalkan adik-adik ingin ada soal-soal yang berkaitan dengan perhitungan warisan, sekali lagi jangan lupa share aja di kolom komentar, nanti kita akan buatkan video yang berhubungan dengan perhitungan warisan ini, oke? Nah, selanjutnya ada adat dan warisan. Menurut hukum adat, ahli waris adalah mereka yang paling dekat dengan generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi besar dari keluarga yang mewariskan. Misalnya, anak angkat dianggap sebagai anak sehingga mendapat harta warisan, namun harta yang dapat diwariskan kepada anak angkat adalah harta yang diperoleh ketika waktu hidup bapak angkatnya, begitupun sebaliknya. Namun, di dalam Islam sendiri, anak angkat ini tidak mendapat warisan, kecuali kalau misalnya bapak angkatnya itu menghibahkan hartanya ketika dia hidup, ketika bapak angkat masih hidup, kepada anak angkatnya, dan itu pun harta yang dihibahkan ini tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara adat dan warisan. Persamaannya adalah waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat, kemudian bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya. Dalam hukum adat, anak angkat berhak menerima warisan, sedangkan dalam hukum Islam tidak berhak menerima. Seperti yang tadi dijelaskan ya. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa waris. Adapun seyogianya apabila terjadi sengketa warisan yang disebabkan misalnya penguasaan harta warisan oleh ahli waris tertentu agar diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi, jika tidak dapat diupayakan perdamaian, masing-masing ahli waris dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa warisan kepada pengadilan agama di wilayah hukum tempat mereka. Adapun bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka wewenang pengadilan agama dalam hal warisan adalah yang pertama, menentukan siapa yang menjadi ahli waris, yang kedua, menentukan harta mana saja yang menjadi warisan, yang ketiga, menentukan bagiannya masing-masing ahli waris, dan yang keempat, melaksanakan pembagian warisan. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai waris. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.